thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Bapak Ibu, sahabat-sahabat KKID, ITM, dan semua selalu setia setiap Jumat berkumpul dan sharing. Saya selalu kagum dengan kebersamaan online ini. Dan tidak lagi hal yang baru ya untuk Bapak Ibu ya. Teknologi untuk kita saling berjumpa secara virtual. Ternyata semakin senior semakin canggih ini. Dan ini yang saya rasa perlu kita rayakan selalu, kebersamaan berkat kekuatan rohani kita berkumpul ya. Maka saya semakin menyadari mengapa kita sudah 4 tahun, hampir 4 tahun lebih atau sudah 4 tahun ini kita selalu bersama dengan online, meskipun susah ketemu tetapi tetap drive-nya itu, pendorongnya itu selalu membara itu ya bukan karena alatnya. Kita dapat menggunakan alat apapun, seperti sekarang kalau saya melihat anak-anak mahasiswa itu punya banyak alat-alat canggih-canggih, tapi tidak ada yang doa. Sedikit yang datang untuk menggunakan alat itu untuk hal-hal rohani. Mungkin sangat-sangat minim ya. Dan ini setiap Jumatan kita menggunakan alat ini untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara dalam. Maka bagi saya secara pribadi, terima kasih untuk selalu memberi kepada saya ruang untuk sharing rohani ya.
lewat beberapa tema-tema yang bisa kita angkat selama hampir kurang lebih ya 3 tahun lebih ini. Kita sudah melalui perjalanan panjang berjumpa secara virtual, tetapi sekalipun virtual, kita satu sama lain di tempat masing-masing mengalami sesuatu yang dibagikan di tempat ini. Di penghujung tahun 2023 ini, mengapa saya memilih dan menawarkan tema tentang keselamatan jiwa-jiwa, khususnya dalam yang kita renungkan selalu dalam spiritualitas Aethers dalam mendalami kerohanian Ibu Teresa dari Kalkuta. Ada 3 hal yang mau melatar belakangi. Yang pertama, saya semakin menemukan mendoakan jiwa-jiwa itu juga membuat kita bersiap-siap juga. Artinya mendoakan jiwa-jiwa itu kan sesungguhnya juga kita berdoa juga untuk jiwa kita sendiri. Kalau kita sudah semakin selalu memberi ruang dan waktu untuk berdoa bagi jiwa-jiwa, berarti kita pun juga sudah mengalami bahwa hanya Tuhanlah tempat kita bersandar. Ini hal yang tidak mudah dikatakan secara umum di tempat yang lain, Bapak Ibu. Tapi di sini kita punya channel yang sama. Kalau saya bayangkan radio itu, FM-nya selalu cuma satu, Tuhan Yesus Kristus. Maka alasan pertama, bukan alasan, tapi latar belakang mengapa saya ingin pada kesempatan di akhir tahun ini kita bicara soal jiwa-jiwa ya. Karena jiwa-jiwa yang ada di sini, sekurang-kurangnya yang selalu berjumpa bersama kita di sini, punya frekuensi yang sangat jelas dan sangat gamblang ya, bahwa semua selalu melihat Yesus sebagai tidak hanya Allah yang menjadi manusia, tetapi arah yang membuat kita tidak lagi kesasar. Lebih-lebih dengan semakin banyak jam terbang dari Bapak Ibu, dari semua para sahabat KKIT ITM, semakin banyak jam terbang semakin meneguhkan bahwa kita tidak hanya terbang sendirian, tapi kita juga ingin mengajak sahabat-sahabat kita terbang ke arah yang sama. Maka ini menjadi latar belakang saya ingin membahas soal atau mengajak Bapak Ibu untuk bicara soal jiwa-jiwa. Yang kedua, saya ini hari-hari ini menjadi seolah-olah imam yang diminta untuk ngusir setan. Sejak di Wisma ada banyak kejadian, lalu juga di tempat lain, tampaknya sudah ada rumor gitu ya. Kalau ada yang sesuatu terjadi dengan kerasukan roh itu, lalu menghubungi saya. Dan memang sangat nyata sekali bahwa kekuatan iman kita itulah yang menjadi dasar kita untuk meminta jiwa-jiwa tidak boleh mengganggu siapapun. Karena jiwa-jiwa yang mengganggu itu adalah jiwa-jiwa juga yang pada hidupnya juga tidak tenang. Pada hidupnya tidak selesai dengan hal-hal yang sifatnya kalau secara iman itu sangat sederhana. Hanya datang pada Yesus, datang pada Tuhan. Kalau dia itu jiwanya seorang muslim, ya datang pada iman yang membawa dia mengalami kepenuhan hidup. Kalau sebagai Buddhis, sebagai Hindu, dan sebagai yang lainnya, tentu juga agama-agama itu gereja juga meyakini dan mengamini bahwa ada yang benar dan suci. Jadi mengamini yang benar dan suci dalam agama-agama ya karena memang yang benar dan suci itu selalu mengarah kepada Sang Pencipta. Dan bagi kita yang mengimani Yesus Kristus, sangat jelas sekali. Maka bagaimanapun kita semua yang mengamini Yesus itu jelas ya, inilah yang benar buat kita, yang paling benar. Dan ini jelas sekali dalam ajaran gereja tentang kebebasan beragama dalam kaitan hakikat martabat manusia. Dan itu juga diteguhkan oleh Gus Dur ya. Gus Dur dalam satu episode juga mengatakan, ya apa agama yang paling benar ya saya diyakini, saya dilakoni. Nah itu. Dan itulah yang membawa kita kepada keyakinan bahwa
gereja Katolik mengamini Yesus, ya itu. Kalau kita mengamini Muhammad, ya itu. Dan ini yang saya semakin yakini bahwa hidup batin yang sungguh dibangun di dalam doa dan dalam hidup sehari-hari itu, bagi siapapun tidak hanya sangat penting, tapi menjadi hal yang harus dipilih. Banyak orang yang tahu penting, sangat penting, tapi tidak memilih, tidak memutuskan, dan tidak terjadi keputusan iman karena memang hanya di batasan pikiran dan perasaan penting, tapi tidak sungguh-sungguh mengambil keputusan iman dengan berjalan ke arah Tuhan. Maka inilah salah satunya saya lihat latar belakangnya bahwa doa itu dan segala macam bentuk yang membawa kita kepada Tuhan itu sangat penting dan harus dipilih. 3 hari lalu saya baru makan bersama dengan satu keluarga yang juga meminta untuk diberkati tokonya dan semua rumahnya. Dan pada waktu makan dia mengatakan, Romo betul, saya sudah hampir 2 tahun tidak pernah, sejak pandemi tidak pernah berdoa dan sekarang pun jarang misa. Dan saya bilang, ya mulailah dengan misa. Mulailah dengan bawa ke gereja dan selalu dengan keluarga. Nah itu yang kedua. Sejak kejadian-kejadian yang terakhir ini dan juga permenungan saya tentang pentingnya mendoakan jiwa-jiwa, dengan hadirnya di Wisma Kapel Adorasi Getsemani, dan sejak kejadian-kejadian terakhir lalu kita mulai dengan setiap misa pagi dilanjut adorasi dan pentataan sakramen Maha Kudus, ternyata juga memberikan sesuatu yang sangat besar. Secara batin dan secara secara lahiriah ya, Ibu ya. Ternyata di rumah kita itu harus ada kapel. Kapel dalam arti bukan seperti kapel gereja ya. Harus ada sacred space ya. Harus ada ruang suci. Ruang di mana sungguh-sungguh Allah itu kita puji dan kita sembah dan kita luhurkan ya. Dan terlebih bila itu adalah rumah-rumah, tentu kalau di dalam biara-biara pasti ada ya kapel. Tapi juga di rumah Bapak Ibu semuanya penting mempunyai ruang yang sungguh dikhususkan untuk memuliakan Tuhan. Terlebih kita sebagai penghuninya sungguh juga merayakan itu. Saya melihat dalam waktu 2 minggu ini mulai kelihatan anak-anak pada datang menghormati sakramen Maha Kudus. Dan hari ini ada banyak anak yang cari pengakuan dosa. Dan saya layani, setelah itu mereka berdua khusus sakramen Maha Kudus. Dan ternyata memang ketika kita menyediakan itu, orang pasti akan tergerak hatinya untuk datang. Ini yang melatar belakangi saya pada malam ini ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan tentang besarnya devosi kepada sakramen Maha Kudus yang sudah kita juga lakukan tiap bulan. Dan terlebih juga bagaimana Ibu Teresa dari Kalkuta dan para Santo Santa lainnya sama-sama juga selalu diajak ke sana. Hari ini saya ingin mengajak untuk melihat bagaimana Bunda Maria, Ibu Teresa dari Kalkuta, dan Santa Faustina, 3 pribadi yang sungguh dipilih oleh Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa datang padanya. 3 pribadi ini secara khusus saya bawa malam ini karena memang sangat berkaitan dan mengarah kepada satu titik, yaitu kepada Yesus Kristus. 3 pribadi ini adalah pribadi yang diutus dengan cara unik. Ibu Maria sebagai Ibu Yesus, Ibu Teresa dari Kalkuta yang sudah kita alami setiap kali membawa dalam renungan kita tentang 3 vision yang dia terima, di mana banyak orang-orang yang datang padanya meminta dibawa kepada Yesus, dan Ibu Maria juga menjadi salah
menjadi mempunyai peranan yang penting juga membawa Ibu Teresa untuk menjawab ya pada Tuhan. Dan akhirnya ketika Yesus bertanya, apakah kau akan menolakku? Ibu Teresa juga mengatakan, sekali-kali pun aku tidak akan meninggalkan. Dan persis juga itu sama dengan yang dikatakan Santa Faustina. Dan Santa Faustina, saya juga bersyukur saya pernah ke sana melihat tempat makamnya dan juga bagaimana pengaruh Santa Faustina terhadap Polandia. Luar biasa, karena devosi orang-orang muda kepada sakramen Maha Kudus dan khususnya devosi kepada doa untuk berdoa kepada jiwa-jiwa dan kepada keselamatan dunia itu sangat besar sekali di Polandia. Nanti saya akan tambahkan dalam cita-cita yang akan saya sampaikan. 3 pribadi ini malam ini mau saya ajak Bapak Ibu untuk melihatnya. Saya mulai dari Bunda Maria dulu ya. Pernah saya bawa dalam kesempatan ini, mungkin kita baik untuk melihatnya kembali. Ini pernah saya sampaikan di sini. Dalam penampakannya kepada Bernadetta di Lourdes, Ibu Maria menyampaikan banyak pesan, dan saya sudah mencoba menyampaikan, saya pernah menyampaikan ini 6 pesan yang saya ambil adalah bahwa barang siapa yang berdoa rosario akan menerima rahmat yang istimewa. Dan Bunda Maria akan melindungi siapapun yang berdoa lewat perantaraan Bunda Maria dengan rosario. Dan rosario akan menjadi perisai melawan kejahatan, menghancurkan sifat-sifat yang tidak baik, mengurangi dosa dan memberantas kesesatan iman. Dan jiwa yang bersandar padaku dalam doa rosario tidak akan binasa. Dan siapa yang berdoa dengan sungguh-sungguh dan kekusukan, dengan merenungkan peristiwa-peristiwa yang suci, tidak akan ditimpa kemalangan. Dan yang terakhir, yang saya kutip adalah, barang siapa yang hidup dengan penuh kesetiaan terhadap rosario, tidak akan mati tanpa menerima sakramen-sakramen Gereja Kudus. Menerima sakramen-sakramen Gereja Kudus, salah satunya adalah sakramen perminyakan suci di saat sakratul maut, dan tentunya juga Ekaristi dan Tobat. 3 sakramen ini selalu dirayakan oleh kita semua. 3 sakramen ini yang kita dapat rayakan berkali-kali. Tentunya Ekaristi, setiap hari kita bisa terima. Tobat pun kalau mau juga bisa. Dan perminyakan tentu. Nah, Ekaristi adalah puncak dari bagaimana Ibu Maria juga dalam iman gereja, membawa gereja untuk masuk dalam misteri inkarnasi Yesus yang nyata di dalam Ekaristi. Dan iman gereja Katolik dalam kaitan dengan sakramen Ekaristi, ini bukanlah mengenang saja. Dalam arti seolah-olah 2000 tahun yang lalu pernah terjadi, maka kita mengenang saja. Di sini Yesus mengatakan, kenangkanlah aku akan peristiwa ini, dalam arti inilah peristiwa yang telah terjadi dan sekarang pun terjadi. Jadi dalam Ekaristi, khususnya dalam konsekrasi, peristiwa yang sama terjadi kembali. Dan peristiwa yang sama mengubah tubuh, mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah, itu terjadi sama seperti pada saat Yesus ketika dia bersama para murid melakukannya, hal yang sama terjadi lagi. Dan ini yang sungguh kita rayakan selalu dalam Ekaristi, karena dengan menerima sakramen Ekaristi, kita juga meyakini dan mengamini bahwa inilah juga yang membawa kita kepada keselamatan. Maka
Doa rosario selalu menjadi persiapan dan juga mengarah kepada setiap orang untuk menerima Yesus setiap saat. Dan dalam sakramen tobat dan juga sakramen minyakan, di situ ada dua rekonsiliasi. Jadi kita ingin berdamai secara batin, dan itu berkaitan dengan relasi kita dengan sesama, dan juga berdamai rekonsiliasi iman secara batin dan iman dengan Tuhan. Jadi di satu sisi kita itu menerima siapapun dalam hidup kita sebagai anugerah, dan sekaligus juga melalui mereka saya pun juga tetap selalu datang pada Tuhan. Nah, ini spiritualitas ini yang selalu didalami oleh Ibu Teresa. Dalam adorasi, dalam ekaristi, dan dalam adorasi ekaristi Maha Kudus, dan dalam hidup sehari-hari, Ibu Teresa selalu mengalami dan menyelami rekonsiliasi batin dan rekonsiliasi iman. Keduanya saling berkaitan dan saling merajut satu sama lain. Dengan rekonsiliasi dengan Tuhan Yesus, Ibu Teresa juga datang kepada orang-orang dan membawa mereka kepada Yesus. Dan dengan membawa mereka kepada Yesus, maka Ibu Teresa juga mengalami Yesus yang sama hadir dalam diri orang-orang. Maka kalau dalam bahasa saya memahami spiritualitas Aeters, Ibu Teresa di Ekaristi berjumpa dengan Yesus, di tempat pelayanan ia juga berjumpa dengan Yesus. Dan berjumpa dengan Yesus inilah yang membuat dia selalu menemukan misinya adalah memuaskan dahaga Tuhan. Dahaga Tuhan adalah semakin banyak orang datang kepadanya. Nah, ini yang sudah kita juga dalami di dalam tiga visi ini. Dan dalam tiga visi ini kita juga semakin menemukan bahwa Ibu Maria selalu menjadi ibu yang membawa Ibu Teresa untuk terus datang kepada Tuhan, tidak menolak apa yang Tuhan minta, dan bahkan dia juga mau menjalankan apa yang Tuhan minta. Saya malam ini ingin mendalami bersama Bapak Ibu di penghujung akhir tahun ini, bagaimana apa yang Ibu Teresa alami dalam misinya, yaitu membawa orang datang kepada Yesus, ini juga yang dihidupi oleh Santa Faustina. Santa Faustina itu seorang muda yang tidak pernah berpikir ya untuk menjadi seorang biarawati, tetapi dia dalam arti tertentu punya devosi ya, pada sakramen Maha Kudus. Saya sudah men-share filenya. Mari kita lihat bersama-sama. Kalau kelihatan di layar, dapat mengikuti lewat file yang sudah saya share. Mulai dari sini dulu ya, Bapak Ibu ya. Jadi ada 7 hal yang saya temukan di dalam, ya ini kan juga banyak informasinya dari mana-mana. Malam ini saya ingin mengajak untuk merenungkan 7 hal yang ada dalam penglihatan dari Santa Faustina. Meskipun umat Katolik akrab dengan Santa Faustina, banyak mungkin yang tidak mengetahui cara Yesus berbicara kepadanya tentang panggilannya. Kita ingat panggilan Ibu Teresa dari Kalkuta adalah Yesus meminta kepada Ibu Teresa membawa jiwa-jiwa datang kepadanya. Dan jiwa-jiwa itu adalah jiwa-jiwa yang dalam arti tertentu yang hidup ya. Tapi Ibu Teresa juga pernah mengatakan, seandainya aku menjadi santa, mungkin aku akan menjadi santa juga yang ada di dunia dan ada di neraka. Artinya dia tetap menjadi santa yang dipanggil untuk membawa jiwa-jiwa yang ada dalam kegelapan datang pada Yesus. Tapi satu hal yang saya tangkap dari apa yang dikatakan Ibu Teresa dari Kalkuta adalah bahwa ia diminta Yesus untuk membawa jiwa-jiwa yang hidup, yang masih ada di dunia, yang tersingkir, yang tidak diperhatikan, yang diabaikan, yang isolasi dan segala macam. Intinya adalah jiwa-jiwa yang tidak mengalami kasih Allah,
secara nyata lewat manusia lainnya. Maka panggilan khusus Ibu Teresa dari Kalkuta dalam hal ini dengan penampakannya panggilannya di yang hari dari apa namanya saya lupa itu tanggal 10 September tahun 48, disitulah dia menangkap bahwa Yesus meminta dia untuk membawa jiwa-jiwa yang dalam kegelapan datang pada Yesus. Nah, Hari inspirasi, inspirasi betul. Pada hari inspirasi itu, di situ yang menemukan, sungguhkah aku mampu dan kuat. Itu semua ada dalam kekhawatiran dan pertimbangan Ibu Teresa. Maka dia butuh waktu 2 tahun lebih ya, untuk memastikan, sungguhkah ini panggilan Tuhan. Maka di situ ya sudah meminta kepada pembimbingnya, juga kepada uskup setempat, sampai ia akhirnya menemukan kekuatan batin untuk meninggalkan Biara Loreto, untuk datang ke Kalkuta dengan segala apa yang dia tidak tahu. Santa Faustina juga mengalami hal yang sama. Mari kita lihat. Dan ini malah menarik sekali Bapak Ibu. Santa Faustina itu jatuh pada tanggal 5 Oktober. Ibu Teresa jatuh pada tanggal 5 September ya, kanonisasinya. Jadi beda 1 bulan. 2 santa yang dipilih oleh Yesus untuk membawa jiwa-jiwa. Dan di sini dia digambarkan menjadi Rasul Rahmat Ilahi ya. Apa yang menjadi kekhasan dari Santa Faustina? Sebagai seorang yang dipanggil, Tuhan dapat memanggil siapapun. Ibu Teresa dari Kalkuta sejak kecil dia punya devosi kepada Sakramen Maha Kudus. Dan devosi itu yang membawa dia masuk biara dan membawa dia makin dalam mengalami Yesus. Santa Faustina sebagai seorang yang berusia muda tidak pernah memiliki kerinduan atau keinginan masuk biara atau memasuki kehidupan religius. Tapi ketika dalam situasi yang profan, yaitu pesta dansa bersama saudara perempuannya, ini kan situasi profan artinya ya pengalaman dunia ya. Dia mendapat penglihatan tentang Yesus yang menderita. Yang bertanya kepadanya, berapa lama aku harus bertahan bersamamu dan bagaimana caranya? Sampai kapan kamu akan terus menundaku? Ini pertanyaan yang kiranya juga dialami oleh Ibu Teresa. Apakah engkau akan menolak aku? 2 pribadi yang secara unik. Yang satu dalam hidup yang sudah mengarah kepada melayani Yesus dengan meninggalkan semuanya, keluarga, masuk biara. Yang satu sama sekali tidak ada sesuatu yang mengarah ke sana, tetapi Yesus memanggil keduanya secara unik. Dan keduanya yang unik itu sungguh melihat Yesus. Maka di sini kalau saya memahami Bapak Ibu ya, Yesus memanggil semuanya. Yesus memanggil kita semua. Tapi di sini keputusan untuk melayani Yesus, mengikuti panggilannya adalah kehendak bebas siapapun. Pada usia 20, dia masuk ke kongregasi Our Lady of Mercy, dan kemudian dia masuk sebagai suster pada 30 April 26, mengenangkan bagian biara pertama kali dan menerima namanya, nama biaranya yang di sini ya. Yang ketiga bahwa di sini panggilan untuk masuk biara bukanlah tujuan, tetapi sarana bagi bagi Santa Faustina untuk terus menjawab panggilan Tuhan. Di sini Santa Faustina menulis pada malam 22 Februari 31 ketika masuk dalam kamp konsentrasi karena Polandia kan terkooptasi oleh Hitler dan
tempatnya dia hidup itu dekat dengan Auschwitz ya. Nah di sini dia kena TBC dan di situ dia menemukan visi Yesus mengenakan pakaian putih dengan sinar merah dan pucat yang memancar dari hatinya. Dan dalam buku hariannya, Yesus meminta dia untuk menulis sebuah gambar sesuai dengan pola yang kita lihat ya, maksud saya di sini. Ini polanya, Bapak Ibu ya. Nah, inilah gambarnya. Jadi gambar inilah yang ditulis oleh Santa Faustina dan juga gambar inilah yang juga membawa kita semua kepada suatu pengalaman. Saya ini kebetulan juga waktu saya kunjungan ke sana ya. Di sini jelas sekali Paus Yohanes Paulus II yang mengkanonisasi Santa Faustina juga paus yang sangat besar menggerakkan doa kepada kerahiman ilahi. Nah, kalau kita lihat di sini bagaimana Yesus meminta dia agar gambar ini dihormati. Pertama di kapelnya dan kemudian di seluruh dunia. Dan dia berjanji bahwa jiwa yang menghormati gambar ini tidak akan binasa. Ini adalah sesuatu cara Tuhan melalui Santa Faustina untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu maha kasih ya. Tuhan tidak ingin satu orang pun binasa. Dan ini persis bacaan hari ini juga ya. Dan bacaan minggu yang lalu. Bacaan hari ini kan tentang orang-orang itu tidak tahu ya. Ketika Yohanes datang dianggap dia nggak bukan orang yang pas sebagai Mesias. Tapi ketika Yesus datang dianggap sebagai orang yang selalu bersama dengan pemungut cukai, para pemabuk. Orang-orang dunia itu banyak yang tidak tahu neraka. Meskipun mereka mempunyai kata-kata neraka, tapi secara batin tidak takut ya. Tidak takut masuk neraka. Dan inilah yang kesedihan dari Yesus dalam penampakannya kepada Santa Faustina ditunjukkan. Tuhan tidak ingin jiwa-jiwa binasa. Dia ingin semua jiwa-jiwa datang padanya. Tetapi pun semuanya kembali kepada keputusan bebas manusia. Maka di sini Tuhan yang menciptakan kita adalah Tuhan yang maha kasih karena dari kasih yang terdalam, dia selalu mengajak semua untuk tidak terlepas daripadanya. Maka dia berusaha terus dengan segala macam, lewat berbagai macam cara dan orang pribadi untuk membawa jiwa-jiwa. Nah, kalau kita lihat di sini bagaimana penampakan Santa Faustina juga sudah dikukuhkan oleh Paus Yohanes Paulus II dan di dalam kenyataannya sejak itu sampai hari ini ada banyak jiwa-jiwa yang selamat dan diselamatkan. Baik oleh keputusannya pribadi masing-masing maupun oleh kekuatan dari semua orang beriman yang mendoakan jiwa-jiwa. Jadi di sini Bapak Ibu yang saya temukan dalam kekuatan doa kerahiman ilahi itu adalah kita pun juga dipanggil bersama dengan Santa Faustina untuk mendoakan jiwa-jiwa. Karena banyak jiwa-jiwa yang tidak takut neraka. Dengan kata lain, banyak jiwa-jiwa yang tidak peduli Tuhan. Mereka yang menolak atau bahkan tidak peduli pada Tuhan itu adalah orang yang tidak takut pada neraka. Nah, ini penampakan yang keempat. Dia mendapat penglihatan tengah neraka. Jadi pada Oktober 36, selama retret 8 hari, malaikat menuntun dia sampai ke jurang neraka yang terdalam. Yang dia gambarkan dalam buku harinya sebagai tempat siksaan hebat. Dan api yang akan menembus jiwa tanpa menghancurkannya. Coba bayangkan Bapak Ibu ya. Penampakannya ini tentang api yang akan menembus jiwa tanpa menghancurkannya. Berarti kan itu abadi. Artinya apa? Semua yang jatuh dalam gambarannya neraka tadi akan tersiksa terus. Dan sebuah penderitaan yang mengerikan. Digambarkan di sini neraka dipenuhi dengan kegelapan
Dan meskipun ada kegelapan, setan dan jiwa orang-orang terkutuk saling melihat satu sama lain, dan semua kejahatan baik milik orang lain maupun milik mereka sendiri, mereka saling melihat. Jadi di sini sekalipun mereka melihat, tapi mereka tidak mengalami yang namanya neraka itu sendiri. Jadi ini kan kengerian yang luar biasa yang dibayangkan oleh dalam penulisan ini ya, dari Santa Faustina. Nah, di sini dalam hal yang kelima, Santa Faustina mengamati bagian yang mereka milik Dante yang diperuntukkan bagi penderitaan tertentu yang di dunia yang telah jatuh ini. Ya, kalau kita bisa menggambarkan ya Bapak Ibu ya, mengapa ada tulisan-tulisan tentang neraka? Berarti kan ada mereka yang punya kemampuan melihat secara lebih jauh tentang apa itu neraka. Dan salah satunya adalah Santa Faustina yang mendapatkan anugerah melihat. Neraka dalam hal ini adalah kondisi dan situasi di mana orang tidak melihat Tuhan sebagai tujuan hidupnya, tetapi orang kehilangan orientasi dan bahkan tidak melihat sebenarnya neraka itu sudah terjadi di dunia dengan segala macam bentuk kejahatan. Ketika orang, saya membayangkan ya, ketika orang yang melakukan kejahatan terus ya, tentu suara hatinya menjadi tumpul ya. Suara hati tidak dapat hilang. Tuhan tetap berbicara pada mereka, tetapi ketika suara hati tumpul, maka yang disebut berdarah dingin itu, mereka sudah mati pada waktu hidup. Karena tidak merasakan hangatnya kehidupan. Dan yang dirasakan adalah suatu kebencian, kemarahan yang terus-menerus, sehingga gambarannya adalah sehari-hari orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak lagi melihat kehidupan sebagai tujuan, tapi nggak punya apa-apa lagi. Ya. Karena bagi mereka yang sungguh-sungguh menolak Allah dalam pilihan-pilihan hidupnya, hidup hanya sesuatu yang membuat mereka menderita. Karena nggak menemukan makna, nggak menemukan kedalaman. Maka untuk apa hidup bagi mereka ya sama saja untuk apa mati. Jadi antara mati dan hidup tidak ada bedanya, sehingga mereka sungguh-sungguh dingin ya hidup. Nah ini yang digambarkan dalam poin ke-6, dalam poin ke-5 maksud saya. Ada gua-gua dan lubang-lubang penyiksaan di mana satu bentuk penderitaan berbeda dari yang lain. Ada siksaan khusus yang diperuntukkan jiwa-jiwa tertentu. Inilah siksaan indera, setiap jiwa mengalami penderitaan yang mengerikan dan tak terlukiskan sehubungan dengan cara mereka berdosa. Dan ini yang paling bagi saya mengagetkan juga ya. Nomor 6. Kebanyakan orang yang terkutuk itu tidak percaya neraka. Suster Santa Faustina mengatakan bahwa apa yang dia bagikan hanyalah bayangan pucat dari apa yang saya lihat. Jadi di sini samar-samar ya. Bayangan pucat dari apa yang saya lihat artinya tidak betul-betul sungguh-sungguh kelihatan, tapi dia bisa menemukan. Seperti halnya kalau kita melihat sama dari kejauhan gitu ya, ada orang dan semua ada siapa, tapi kita nggak bisa memastikan siapa itu. Tapi di sini sebagian besar jiwa-jiwa di sana adalah mereka yang tidak percaya bahwa neraka itu ada. Bayangkan, orang yang menderita, orang yang berbuat kejahatan, tetapi tidak tahu bahwa dia berbuat kejahatan. Dan ini kan sungguh-sungguh neraka ya. Dan neraka itu sudah terjadi di sini. Bagaimana orang yang sungguh-sungguh sudah melakukan membenci dan itu, tapi tidak merasa membenci. Karena apa? Karena ada kemarahan dalam dirinya yang membuat dia membenci, sampai dia mengatakan, ya itulah mengapa dia membenci, karena dia marah. Nah, kemarahan-kemarahan itu yang membuat manusia semakin tidak sadar bahwa dirinya marah. Maka saya bisa mencoba membedakan antara marah dan amuk ya. Kalau kita marah dalam arti yang wajar,
Ya misalkan saya lagi membaca misalkan ya, tiba-tiba saya diganggu oleh siapa gitu ya, atau Bapak Ibu juga sama diganggu oleh anak atau siapapun, ya kita marah, tapi ya kita oke lah. Sekarang kita lepaskan kemarahan itu lalu untuk anak, ya, untuk anak kita atau untuk teman kita yang butuh perhatian. Maka di sini pun juga sama. Saya kalau sudah mengisi sesuatu ini, korden saya tutup, Bapak. Kenapa? Karena anak-anak itu nggak tahu saya sedang apa, kadang-kadang masih ngetuk terus. Ya udah, daripada saya marah, saya tutup saja. Nah, ini cara kita untuk mengantisipasi segala macam yang mungkin ya. Tetapi di sini kalau saya membaca apa yang dikatakan oleh Santa Faustina ini, kemarahan ini sudah tidak lagi seperti hal yang wajar, tapi sudah menjadi amuk. Jadi tersinggung dikit langsung ngamuk ya. Tersulut dikit langsung melempar kursi atau melempar apa ya. Kita kan tidak sampai ke sana kalau marah ya. Tapi yang namanya amuk itu sudah apa ya? Setiap hari ya bawaannya marah terus, bawaannya emosi terus, bawaannya ya kesal terus atau benci terus, sehingga setiap orang yang bayangannya seperti itu langsung menjadi semacam apa ya, pemicu ya. Nah, di sini mereka ada dalam neraka, tetapi mereka nggak sadar ada dalam neraka. Dan itulah kondisi mereka yang ngamuk. Mereka merusak, tapi mereka tidak menyadari bahwa mereka merusak. Maka mereka merusak terus, Bapak. Nah, saya semakin ya tergoda ya untuk melihat fenomena teroris ya. Mereka membunuh, mereka mengacau, tapi mereka tidak merasa membunuh. Bagi mereka itu ya sudah, ya. Itu bukan neraka gitu. Ya itulah hidupnya. Hidupnya adalah untuk membunuh. Tapi ini hidup yang sesungguhnya juga nggak hidup. Maka kalau sekarang ini kita bisa melihat konteksnya dalam Palestina dan Israel dan semuanya ya, ya sedih juga ya. Kita nggak tahu bagaimana membahasakan ini. Tapi di bawah, di dalam itu, yang terkena adalah juga jiwa-jiwa yang tidak seperti itu. Nah, banyak jiwa-jiwa yang tidak seperti mereka. Dan jiwa-jiwa inilah yang menjadi korban dari orang-orang yang tidak tahu ada di neraka dunia. Nah, inilah yang saya menemukan pesan Tuhan ya. Pesan Tuhan supaya kemarahan-kemarahan dalam yang ada di dunia itu tidak berlanjut terus pada diri orang-orang yang memang masih terus melihat Tuhan. Dan Tuhan ingin tidak ada satupun binasa. Dan inilah tugas dari kita yang juga dipanggil untuk mendoakan jiwa-jiwa. Maka di sini yang nomor 6, dia bersaksi dalam buku hariannya. Ini ya Bapak Ibu ya. Saya, Suster Faustina Kowalska, atas perintah Tuhan telah mengunjungi jurang neraka agar saya dapat memberitahu jiwa-jiwa tentang neraka dan bersaksi tentang keberadaan. Doa kerahiman ilahi, doa korongka kerahiman ilahi berangkat dari suatu perutusan Santa Faustina dan mengajak semua orang untuk menunjukkan bahwa neraka itu ada. Dalam arti bukan untuk menakuti, bukan untuk membuat kita berbuat sebaliknya yang meninggalkan hal-hal yang jahat. Tapi neraka ini berkaitan dengan bagaimana ketika orang sungguh-sungguh menolak Tuhan dan tidak mau lagi datang pada Tuhan. Situasinya itu seperti yang Santa Faustina lihat. Banyak jiwa-jiwa yang melihat satu sama lain kejahatannya, tapi tidak merasa bahwa mereka berbuat jahat. Yang saling menuding kejahatan sama, tapi tidak merasa bahwa mereka ada dalam neraka. Dan inilah yang Santa Faustina sampaikan dalam pesannya. Maka bahasa yang akhirnya muncul dalam apa yang Santa Faustina katakan adalah walaupun menakutkan, penglihatan ini juga mencerminkan kemendesakan yang positif terhadap belas kasihan. Melalui penglihatan-penglihatan ini, Tuhan memberi kita kesempatan. Kita diperingatkan untuk mengatur diri, berhenti, berbuat dosa,
mengupayakan pertobatan dan penebusan sebelum terlambat. Kata terlambat ini saya pikir adalah salah satu kata yang sangat penting sekali. Ketika kita sedang dalam keadaan sakratul maut, dan ketika kita dalam keadaan yang sungguh-sungguh waktunya Tuhan akan tiba. Apa yang kita lakukan seumur hidup, di titik itulah yang akan menjadi pesan tentang hidup kita. Ketika seseorang mungkin dalam perjalanan hidupnya penuh dengan segala kesulitan untuk menerima Allah secara penuh, tetapi ketika hari-hari akhirnya ia mengalami kedamaian, ia mengalami ketenangan, dan ia ingin berdamai dengan semuanya. Dan inilah keputusan yang paling penting. Siapapun dengan segala keterbatasan dan juga perjuangannya, dan di titik terakhir di mana sebelum waktu Tuhan tiba, seseorang menyelesaikan, melepaskan semua hal-hal yang membuat seseorang itu tidak mengatakan ya pada Tuhan. Tentu jiwa-jiwa ini pun sungguh kita doakan juga untuk mengalami kepenuhan dengan Tuhan. Tetapi bagaimanapun, kalau kita sendiri dalam hidup ini masih mempunyai banyak kesempatan untuk melakukan bagi jiwa-jiwa yang tidak dapat menerima Tuhan. Ini pun juga sangat penting. Maka di sini saya berbicara tentang mendoakan jiwa-jiwa adalah bukan bahwa kita baru tahap terakhir mengatakan ya pada Tuhan. Kita sudah mengatakan ya pada Tuhan. Justru sekarang inilah tugas kita juga kepada Ibu Teresa dari Kalkuta, kepada Santa Faustina. Pesan yang sama juga ditujukan kepada kita. Kita memperjuangkan jiwa-jiwa untuk sadar akan neraka, tetapi dalam arti positif berjuang untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Untuk itu saya mau membawanya kepada doanya sendiri, Bapak Ibu. Doa Kolongka Kerahiman Ilahi disampaikan kepada Yesus kepada Santa Faustina, dan waktu yang terbaik adalah jam 3 sore. Kita tahu Jumat Agung adalah peristiwa yang penting di dalam seluruh rangkaian Minggu Suci, karena disitulah Yesus menyelesaikan semua apa yang Allah Bapa minta, yaitu mati dalam ketaatan untuk mengalahkan maut. Inilah keselamatan, Bapak Ibu ya. Dan inilah iman Gereja Katolik. Dan inilah keselamatan yang selalu kita rayakan dalam Ekaristi. Dan kita mengimani Yesus secara utuh. Tidak hanya yang bangkit, tapi Yesus yang hidup, sengsara, wafat, bahkan wafat dengan taat sampai mati di kayu salib, dan bangkit dan naik ke surga. Dan inilah iman yang utuh. Jadi kita bisa melihat bagaimana makna penderitaan. Kita bisa melihat makna hidup itu sendiri. Kita dapat melihat juga kaitannya hidup yang sekarang dengan kebangkitan. Itu semua mengarah kepada Tuhan. Maka kalau kita sudah semakin ke sini menyadari bahwa yang kita lakukan setiap hari ini adalah sangat penting, maka tidak ada satupun yang pensiun dalam hidup Bapak Ibu ya. Kita mungkin pensiun dari pekerjaan, kita mungkin pensiun dari ngomong cucu, kita mungkin pensiun dari segala macam hal yang sebelumnya kita harus selesaikan dengan dagdiduk ya, dengan stres dan semuanya. Tetapi untuk ini kita tidak ada pensiun, yaitu kita terus mengarah kepada Tuhan, dan hidup kita pun menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mengarah pada Tuhan. Dan ini salah satunya bentuk yang dapat kita lakukan sebagai tugas, bukan di masa pensiun, tetapi tugas sekalipun pensiun,
tugas ini tetap kita dapat lakukan dengan sepenuh hati. Yaitu tugas mendoakan jiwa-jiwa. Tugas membawa jiwa-jiwa untuk selalu datang pada Tuhan. Di sini pada setiap pukul 3, serukanlah kerahimanku khususnya bagi para pendosa. Dan renungkanlah, biar sebentar saja sengsaraku teristimewa saat-saat ajalku. Dan ketika aku seorang diri saja. Inilah jam kerahimanku yang besar bagi seluruh dunia. Aku akan mengizinkan engkau mengalami kesedihanku yang mendalam. Pada jam itu tidak akan kutolak apapun yang diminta seseorang demi sengsara. Ini luar biasa Bapak Ibu. Di sini gambaran kerahiman Allah sangat-sangat jelas sekali. Bahwa kematian Yesus di kayu salib itu sungguh-sungguh kematian yang membawa kehidupan. Sungguh-sungguh kematian yang dengan kuasa Allah karena diminta oleh seseorang siapapun diselamatkan. Nah, saya mencoba mendalami kata-kata ini. Pada jam itu tidak akan kutolak apapun yang diminta seseorang demi sengsara. Kalau saya membaca kalimat ini, kitab ini adalah juga kerahiman Tuhan yang sangat-sangat menghormati dan mengakui kehendak bebas manusia. Dan ketika seseorang tidak bebas, terpenjara oleh kuasa jahat, terpenjara oleh kuasa iblis, tidak dapat berdaya apapun, kitalah yang menggunakan kehendak bebas kita untuk membawa dia datang pada kita. Dan tidak ada satu iblis pun yang dapat mengalahkan kita, Bapak Ibu. Karena kematian Yesus telah mengalahkan kuasa maut. Dan ini luar biasa. Luar biasa. Saya kalau suruh cerita begini, saya semakin kesini semakin mengakui bahwa luar biasa iman itu. Sedikit sharing ya, saya tak tutup sebentar. Tanggal 25 November yang lalu, di tempat kami di Wisma ini ada anak-anak pada kumpul sampai pagi, dan saya ingatkan sebelumnya jangan sampai pagi, dan jangan bicara, ya intinya pokoknya bicaranya biasa. Nah, mereka berkumpul dan mereka bicara, mereka nonton film horor, lalu mereka bicara tentang itu, dan juga masih ada hal-hal lain ya. Akhirnya esok harinya, pagi-pagi ketika saya masih ada tamu, mereka telepon, Romo ada yang kerasukan lagi. Jadi saya minta bawa ke Wisma. Dan sejak itu sampai hari Jumat pada Sabtu pagi sampai Minggu malam, itu luar biasa. Benar-benar yang saya temukan dalam kali ini itu kekuatan roh yang tidak mau keluar. Ya. Dan ternyata memang yang bersangkutan juga punya masalah mental. Maka ini sama-sama sulit ya Bapak Ibu. Jadi ketika seseorang tidak punya kekuatan untuk menolak dan mengatakan pergi gitu ya, itu pun juga sungguh-sungguh berat. Maka kita itu ditugaskan untuk itu, membantu banyak jiwa-jiwa yang dari dirinya tidak mampu lagi untuk mengatakan tidak pada kekuatan jahat atau bahkan menolak ya. Menolak saja sudah lumayan, karena dengan menolak itu berarti kan mereka sudah takut Bapak Ibu. Maka kitalah yang harus berani membantu mereka menolak. Dan ini perjuangan besar, dan akhirnya saya terdorong untuk memberi perminyakan, sakramen perminyakan, dan mengaplikasikan minyak krisma, dan luar biasa. Dan langsung segera saya larikan ke rumah sakit, saya minta supaya bisa istirahat, karena kan udah lemah ya, dibanting-banting dan kasihan juga melihatnya. Maka setelah saya melihat tubuhnya yang berat, saya tidak lagi memerciki dengan air suci dan air garam, karena dia kesakitan. Nah, tubuhnya digunakan. Lalu
Setelah saya bisa melepaskan, segera kita bawa ke rumah sakit dan disuntik obat penenang supaya tidur. Sehingga dari Minggu malam sampai Senin sore dia tidur terus. Saya masih ada kuliah ngajar, lalu saya lihat tilik dia, lalu saya ngajar lagi, dan terakhir dia harus dirujuk ke tempat lain, dan kita proses. Ya. Bersyukur bahwa anak itu sudah baik, maksudnya sudah kembali lagi, tapi masih kadang-kadang masih khawatir. Minggu lalu masih khawatir, lalu datang lagi, saya tidur di kantor saya, ditemani dengan mahasiswi lainnya supaya bisa tenang. Dan sekarang udah ikut UAS lagi ya, saya belum ngecek lagi. Tapi ya saya lihat satu hal yang mau saya katakan di sini. Ada banyak orang yang memang pada dirinya tidak mampu untuk menolak karena segala macam situasi. Dan untuk itulah kita yang beriman ini yang mempunyai peranan di sana. Maka sekarang ini saya mengajarkan anak-anak mahasiswa untuk menyiapkan air suci di rumahnya sama garam. Ya. Saya kasih rumusannya, kamu percaya, kamu dikasih Tuhan rahmat iman ini jangan takut. 3 hal yang penting ya. 1, jangan khawatir. Jangan biarlah kekhawatiran menguasai dirimu. Juga kesedihan. Dan yang terakhir, jangan takut. Iman itulah yang membuat Anda bisa melepaskan. Anak-anak mahasiswa sekarang sudah pada mulai siap-siap dengan segala macam cara ya. Tapi ya saya senang bahwa akhirnya pengalaman ini menjadi cara juga kami untuk mendampingi orang-orang muda ya. Supaya kembali berdoa. Dan untuk itu maka sekarang kapel setiap pagi habis misa kita adorasi, lalu pentataan sakramen sampai siang. Dan mulai nanti tanggal 22, 23, 24 saya merencanakan akan ada triduum untuk anak-anak mahasiswa dan semoga dengan kita memulai devosi kepada kerahiman ilahi lewat doa korongka tiap jam 3 dan saya harap anak-anak semakin punya kemampuan itu ya. Kembali lagi kepada bagian yang terakhir tadi ya Bapak ya. Jadi kalau kita lihat di sini bagaimana doa korongka itu penting karena ini pesan Yesus kepada Santa Faustina. Seperti halnya kita juga mendoakan pesan Yesus kepada Santa Teresa, kepada Santa Bernadetta dan lainnya. Di sini yang paling penting adalah aku akan mengizinkan engkau mengalami kesedihanku yang mendalam. Dan pada jam itu tidak akan kutolak apapun yang diminta seseorang demi sengsara. Merenungkan sengsara Tuhan itu sungguh membuat pertobatan. Dan saya menemukan beberapa juga yang akhirnya selalu merenungkan sengsara Tuhan untuk kembali kepada kesadaran akan kerahiman Tuhan. Maka kalau kita pernah melalui BPMT dan ketika kita merenungkan Minggu Penderitaan ya, Minggu Sengsara. Mengapa Minggu Sengsara itu sendiri? Dan itu untuk menunjukkan bahwa ada 3 peristiwa penting dalam hidup Yesus. Hidupnya sendiri ketika bersama dengan para murid, kisah sengsaranya, dan kebangkitannya. Tuhan mengambil sampai yang paling dasar. Bagaimana ketika manusia mengalami situasi yang membuat desperate ya, tidak punya lagi mau kemana, putus asa atau kehilangan orientasi. Saya membayangkan ini seperti halnya kalau kita itu tidak tahu mau ngapa lagi, ya. Mau segala energi dan semuanya sudah terkuras, tapi kita nggak mendapatkan suatu kegembiraan secara batin. Nah inilah neraka yang saya bayangkan sebagai neraka dunia, Bapak. Semua orang yang melakukan kejahatan itu orang-orang yang desperate, ya, yang putus asa. Karena dia nggak mengalami memutuskan untuk tidak ada lagi orang yang saya cintai dan saya mau dicintai. Semuanya itu hanya membuat yang dia pikirkan dan dia rasakan, yaitu penderitaan. Padahal penderitaan itu adalah sesuatu yang diambil oleh Yesus sebagai jalan salib untuk membawa semua pada keselamatan. Maka di sini merenungkan sengsara Tuhan
membuat kita juga berani menerima kelemahan kekurangan diri dan membawanya kepada Yesus, supaya saya diberi juga oleh Tuhan rahmat untuk menerima kelemahan dan kekurangan orang lain, sehingga ini yang saya hubungkan dengan aetos, mengurangi dahaga. Jadi di sini doa Korongka salah satunya juga adalah bagaimana aku menerima kelemahan kekurangan orang lain supaya memuaskan dahaga Tuhan, supaya dia datang pada Tuhan. Jadi mendoakan jiwa-jiwa supaya datang pada Tuhan itu adalah juga keberanian kita untuk menerima kelemahan dan kekurangan orang-orang itu untuk datang pada Tuhan. Maka di sini jelas sekali bagaimana sikap batin yang penting dalam mengalami Allah adalah membawa semua datang pada Tuhan. Bapak Ibu, nanti kalau mau ya kita bisa doakan bersama suatu saat. Saya punya rekamannya juga yang bisa dipakai, kalau mau juga nanti bisa. Karena di YouTube juga banyak, cuman kan mana yang Korongka yang sesungguhnya itu saya sudah bandingkan, akhirnya saya menemukan yang ini ya. Jadi ini urutan Korongka yang sesungguhnya. Dalam arti saya coba lihat mana-mana dan ini yang sungguh sesuai dengan apa yang diminta kepada Santa Faustina. Jadi kita mulai dengan 2 Korongka Kelahi Mati lagi. Dan ini juga memakai format Rosario. Nah inilah kenapa hari ini saya menggabungkan Ibu Maria, Ibu Teresa dari Kalkuta, dan juga Ibu Faustina, Santa Faustina. Pertama bahwa keduanya menggunakan Rosario. Dan yang kedua Santa ini juga sama-sama dipanggil Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa datang padanya. Yang satu, Ibu Teresa adalah dalam konteks kemiskinan, ketertindasan. Yang Santa Faustina adalah untuk supaya setiap orang sungguh-sungguh dengan kita doakan rahiman Allah terjadi. Lewat keputusan bebas kita mendoakan, maka orang mengalami keselamatan. Nah, inilah yang menjadi format dari Korongka. Saya hanya ingin menampilkan Bapak Ibu ya, sedikit dalam video, tapi tidak akan saya tampilkan semuanya karena lama nanti. Saya hanya ingin menampilkan bagaimana urutannya. Nah, urutannya. Akan percepat ya. Jadi ini urutannya mulai dengan dalam nama Bapa ini, lalu kemudian ini. Jadi pertama adalah yang bagian ini Bapak Ibu ya, ini tidak dilakukan. Langsung butir pertama Bapa kami, manik ya. Manik Bapa kami yang pertama itu nanti kita doakan. Jadi pertama doa Bapa kami, doa salam Maria, lalu aku percaya, lalu langsung masuk ke manik pertama Bapa kami yang pertama itu. Nah ini. Jadi di dalam warna merah ini ya, ini adalah apa ya namanya? Manik ya, manik ya. Yang untuk Bapa kami kita doakan yang ini. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih. Tuhan kami Yesus Kristus sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Lalu berikutnya butir salam Marianya kita mendoakan. Demi sengsara ini yang merah kecil ya. Nah, saya melihat di sini putarannya bukan ke kanan tapi ke kiri ya. Saya tidak tahu kenapa itu. Tapi bagi saya sama saja. Setiap butir salam Maria itu diganti dengan demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Dan terus ya sampai sini Bapak Ibu. Lalu Bapak yang kembali lagi, Bapak yang kekal, dan terus semuanya sampai sini. Ya. Ini terus semua. Ini
Ini anunya ya. Ini bagus, ini video ini yang terbaik yang saya dapatkan. Karena menggambarkan tentang sengsara Tuhan ya. Jadi kalau saya lihat dari konsep doanya, ini memang benar-benar fokus kepada Yesus yang memperjuangkan hidup kekal setiap insan, baik yang sudah meninggal ataupun yang kemudian lewat sengsaranya. Maka di sini kalimatnya, demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Maka di sini yang saya bayangkan, Yesus meminta supaya kita meminta Allah Bapa demi sengsaranya tidak ada seorang pun masuk dalam neraka. Dan doa itu sungguh-sungguh kita bawa dalam kesadaran yang sangat jelas bahwa ini semua melalui Yesus, melalui kematiannya dan tentunya juga kebangkitan. Nah, ini terus Bapak Ibu ya, saya mau melihat berikutnya yang tentang doanya ya. Nah, doa penutup. Kita lihat di sini ada 3 hal. Bahwa Allah yang kudus itu adalah Allah yang berkuasa. Yang kudus adalah kekal. Dan kita mohon kasihilah kami, saya, dan seluruh dunia. 3 kali. Jadi di sini memahami Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal. Kita mengamini Allah yang kudus, yang berkuasa dan kekal itu mengasihani saya dan seluruh dunia. Nah dengan begini, putaran doa kerahiman ilahi korongkannya selesai. Tapi masih ada satu lagi permintaan Yesus ya, yaitu mendoakannya di saat jam 3. Dan ini doa yang kelanjutan dari tadi. Kalau tadi kan doa korongkannya ya, doa kerahiman ilahinya. Dan ini adalah doa kerahiman yang ditempatkan pada jam 3. Mari kita baca kalimatnya. Ya Yesus, Engkau sudah wafat, tetapi mata air kehidupan memancar bagi jiwa-jiwa dan lautan kerahiman terbuka untuk seluruh dunia. Oh, mata air kehidupan, kerahiman ilahi yang terhingga. Rengkulah seluruh dunia dan hampakanlah dirimu untuk kami. Jadi di sini maksudnya menghampakan itu adalah jadikanlah dirimu untuk kami semua. Maka apa yang Yesus lakukan dari dulu sampai hari ini dan seterusnya tetap mempunyai dan selalu menjadi sumber daya kekuatan untuk menyelamatkan semua jiwa-jiwa. Nah ini kemudian doa utamanya ini. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Jadi jelas sekali darah dan air yang keluar dari lambung Yesus, itulah satu-satunya yang dari semua yang tidak mungkin, itu yang selalu kita taruh. Maka kita mohon lagi, Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalan. Lalu doa ditutup dengan kesadaran kembali, Allah yang kekal dalam dirimu, ada kerahiman yang tanpa batas dan harta belas kasihan yang tak kunjung habis. Ini iman kita. Dan ini iman yang membuat kita terus berani mendoakan. Sekalipun menurut manusia pun ya, tidak dapat kepikirkan, tetapi kita tetap mendoakan. Tidak ada seorang pun yang dibiarkan binasa dan boleh binasa. Dan ini janji Yesus. Maka kita mohon pandanglah kami dengan rela hati. Tingkatlah kerahiman-Mu dalam diri kami. Ingat Bapak Ibu di sini ya. Pandanglah kami ya. Coba ingat, di sini kita berdoa untuk jiwa-jiwa. Maka kita mohon kepada Yesus,
Ya Allah, betul bahwa setiap manusia itu punya kehendak bebas. Tetapi ada banyak yang tidak bebas. Banyak yang tak terhitung jumlahnya yang terikat. Bahkan hati nuraninya tumpul karena selalu hidup dalam kedosaan. Maka untuk mereka, pandanglah kami ya Tuhan. Untuk mereka, tingkatkanlah kerahiman-Mu dalam diri kami. Supaya pada saat sengsara dan sulit kami, tidak menjadi putus asa atau remuk hati. Namun dengan kepercayaan yang teguh menyerahkan diri kami kepada kehendak-Mu yang kudus. Dan terakhir, kita kembali lagi dengan menutup seperti biasa, dan inilah gambaran kerahiman Tuhan ya. Bapak Ibu, saya mau mengakhiri renungan ini. Satu hal yang mungkin baik kita juga bawa juga dalam renungan-renungan kita, ya, bahwa kita sebagai komunitas kerabat kerja Ibu Teresa dari Kalkuta, sekaligus juga kita disatukan oleh Yesus sendiri di sini, maka tujuan kita adalah itu, keselamatan jiwa-jiwa. Untuk keselamatan jiwa-jiwa kita juga pastinya, ya. Bahwa semua yang berkumpul di sini, yang berdoa, yang bersama-sama mempunyai devosi, ini juga hal yang sangat penting, dan sama pentingnya adalah kita berdoa untuk jiwa-jiwa semuanya. Bahkan jiwa-jiwa yang kita tidak tahu seperti apa. Dan satu hal lagi yang membuat saya sangat penting dalam Ibu Teresa dari Kalkuta adalah I trust itu ya Bapak. Jadi seperti halnya Santa Faustina diminta oleh Yesus untuk berdoa dalam lambungnya yang terluka, dalam luka-lukanya. Dan persis Ibu Teresa dari Kalkuta juga menyelami I trust tadi ya. Jadi di sini renungan sengsara Tuhan itu luar biasa. Maka sebagai pesan sponsor Bapak Ibu yang mengakhiri renungan ini, kalau kita sedang gelisah atau apapun, mari lihatlah salibnya. Pasti gelisahnya hilang. Karena apa? Kita menerima kegelisahan itu dan menaruhnya pada salib. Jangan menaruh kegelisahannya kepada tulisan. Jangan menaruh kegelisahan kita kepada yang lain ya. Karena apa? Itu membuat tambah gelisah. Mungkin maksudnya baik supaya kegelisahan kita dikenal, diketahui ya Bapak Ibu ya. Misalkan lagi marah ya. Anda tidak bisa ngomong ditulis ya. Pi, kalau ini jangan begitu dong. Ya. Mungkin malah menyinggung. Tapi kalau kita taruhnya pada, oke, saya taruh pada kegelisahan saya kepada Yesus ya. Maka saya menerima kelemahan saya. Saya menerima juga kelemahan sesama kita. Tanpa harus kita menjelaskan kelemahan itu. Karena kecenderungan kita kan menghakimi ya Bapak Ibu ya. Kecenderungan kita menghakimi dengan cara apa? Menjelaskan, ini loh kamu lemahnya di situ. Ini loh kamu tuh jeleknya di sini. Maksudnya baik tapi malah nggak jadi baik. Karena apa? Di balik itu ada yang namanya menghakimi. Maka kalau nggak mau menghakimi Bapak Ibu, mari lihat salib. Nah, taruh saja di sana semuanya. Biarlah Yesus yang mengambil penderitaan kita. Karena kita tidak bisa lagi bisa bicara dengan orang yang selama ini hidup dengan saya, tidak apa-apa. Toh nanti pada akhirnya bicara lagi, karena apa? Karena kita dikasih rahmat Tuhan untuk menerima kelemahan dan kekurangan yang lain. Ketika kita menerima kelemahan kita susah. Maka pertama kita menaruh kelemahan kita pada salib Tuhan. Dan disitulah kita belajar bagaimana menerima kelemahan dan kekurangan yang lain, karena kita belajar dari Yesus. Dan Yesus mengajarkannya sangat-sangat sederhana tapi cespleng ya. Yang Yesus ajarkan apa? Terimalah dia dengan semuanya. Seperti Yesus juga menerima semua yang menghujat dia. Orang banyak masuk Yerusalem pada mengeluh-elukan Yesus ya. Tapi ketika sudah saatnya mereka ketakutan, mereka melempari Yesus. Dan Yesus hanya mengatakan, ya Tuhan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu
apa yang mereka lakukan. Itu karena Tuhan Yesus ya, Bapak Ibu. Maka kita harus melihat Yesus. Karena kita tidak bisa mengampuni. Coba kita misalkan, ya Tuhan, ampunilah mereka karena mereka. Kita pasti masih marah ya. Maka kita perlu belajar dari Yesus bukan untuk belajar mengampuni, tetapi belajar untuk menerima kelemahan. Dengan itu kita diberi rahmat Tuhan. Tuhanlah yang mengampuni. Karena apa? Dengan kita menerima kelemahan, menjadi rahmat yang besar juga. Setiap orang mengalami pengampunan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang dapat mengampuni. Mengampuni bukan soal hanya memaafkan, tapi mengampuni adalah menerima secara utuh semuanya. Dan ketika kita sudah mengarah kepada menerima secara utuh, dan disitulah rahmat pengampunan terjadi. Maka sekarang pun juga kita perlu belajar untuk mendoakan. Dan mendoakan semua juga salah satunya adalah jiwa-jiwa yang ada dalam sakratul maut dan jiwa-jiwa yang ada dalam api penyucian. Semoga semua diselamatkan dengan doa-doa kita. Demikian Pak Winardi, Bu Rosa, saya akhiri renungan dari saya. Ya, terima kasih Romo. Pak Winardi. Rosa, Bu Rosa masih mute itu. Ros, Nah, mungkin kasih ke hostnya bisa. mungkin ada pertanyaan dari teman-teman atau mau sharing ya. Hari ini cukup terima kasih Romo karena hari ini versi komplit ya Romo tentang Bunda Maria juga Bunda Teresa yang berdevosi pada Bunda Maria juga dan juga Faustina ya yang juga untuk jiwa-jiwa yang khususnya yang bukan di dunia ya, yang ada di api penyucian ya, Suster Santa Faustina. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau sharing atau bertanya kepada Romo terkait apa yang tadi dibawakan oleh Romo Rudi. Silahkan teman-teman. Win, saya usul boleh nggak Win? Masih Yunita malu-malu. Kristen. Ya, Rosa silahkan. Yunita. Oh Yunita, ya silahkan Yunita dibuka dulu suaranya. Nggak bisa, dia harus dibuka itu karena dia otomatis di mute semuanya. Oh sebentar. Ros bisa dibuka Ros. Saya soalnya pakai HP ini. Bu Rosa salah pencet, dia pindahkan hostnya ke Pak Win, Mbak. Oh Atau ya saya pindah lagi ya coba. ya. Rosa. Oke, so, maaf ya. Ya silakan Ros. Oke. Ya, oke, Winardi, sebentar aku tak beri kamu co-host ya. Winardi. Yunita tuh Bu, Nggak ada dibuka ya? anunya. Oh, saya buka dulu security-nya. Yunita. Ya. Ya, silakan Bu Yunita, silakan. Terima kasih, Romo. Romo, saya tertarik ketika membaca poin yang ke-6 itu, Romo. Tentang, di situ kan judulnya kebanyakan orang tertutup tidak percaya neraka. Nah, apakah di sini kan, apakah hanya orang-orang yang tidak percaya neraka saja yang disebut orang tertutup, atau
orang seperti apa sih Romo yang termasuk kriteria seperti ini yang poinnya ke-6 ini? Itu saja sih Bu Romo. Yunita, suaranya terputus-putus. Boleh nggak di chat sebentar, Bu? Oh, udah Kalau tulis ya? kalau saya matikan kamera, apakah lebih jelas Romo? Masih, Bu, Mbak Yunita. Masih Bu, ya udah. Saya coba ketik ya. Ya, Ya. silakan. Silakan. Suaranya putus-putus ya? Sambil menunggu Bu Yunita berusaha saya usul. Ini Ya, kan akhir tahun toh. Mbok masing-masing cerita ya sejauh waktunya ada. Pengalaman setahun ini apa yang kiranya akan disyukuri tentunya. Kan kita tidak akan ketemu lagi sampai tahun depan tuh ya. Tahun nggak ketemu ntar kita. Iya. ya. Silakan. Siapa mau Daniel ini? Silakan. Oh ya, terima Apa kasih. yang mau disyukuri menurut Ya, Romo selama setahun ini? Silakan. ya, terima kasih Romo. Aku bertepatan dengan tema hari ini tentang Santa Faustina yang mengajarkan doa Koronka setiap pukul 3 petang gitu. Ya, saya sangat berterima kasih pada Tuhan juga. Saya memulai doa itu sekitar sekitar 20 tahun, 21 tahun yang lalu. Saat itu saya masih kuliah di Taiwan dan saya pada saat awal itu sempat rutin Romo untuk mendoakan Romo untuk perjalanan waktu. Pada perjalanan waktu bolong-bolong akhirnya. Nah, di beberapa waktu silam kebetulan saya dapat selebaran tentang doa Koronka Santa Faustina itu. Jadi dikatakan bahwa mungkin bagus juga ya untuk saudara-saudara kerabat KKIT di sini untuk tahu isi dari apa yang didoakan di Koronka itu setiap jam 3 petang. Itu saya dapat poin-poinnya sampai 5 poin. Jadi itu didoakan secara penuh itu. Jadi nomor 1 itu kalau nggak salah tentang doa kepada Bapa untuk orang-orang berdosa, terus ada yang di api penyucian juga, terus untuk para imam dan biarawan-biarawati agar dikuatkan di dalam panggilannya. 45 itu untuk mereka yang masuk di dalam dosa berat atau sulit untuk keluar karena mungkin terikat dengan dosa yang sudah selama ini dilakukan. Jadi menurut saya sih doa Koronka itu sangat membantu untuk kita masuk di dalam pertobatan sejati juga. Itu yang saya rasakan, Romo. Mungkin kalau di gereja-gereja ada buku panduan tentang doa Koronka, itu sangat bagus sekali sih untuk kita tahu kira-kira isinya poin 1 sampai 5 itu apa. Kan satu peristiwa itu ada 10 ya, 10 doa. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Nah, itu diulang sampai 10 kali, Romo, sampai 5 kali. Nah, itu setiap poinnya kita doakan sama seperti kita mendoakan Rosarius. Pada setiap satu putaran ada peristiwa apa pada saat itu. Sama dengan di doa Koronka juga ada. Cuman saya terakhir ini nyari lembaran yang berisi penjelasan Koronka itu hilang. Ya, jadi akhirnya saya tetap berdoa Koronka tanpa itu. Saya yakin di setiap paroki pasti ada itu isi dari doa Koronka 1 sampai 5. Ya, itu yang bisa saya bagikan malam ini, Romo. Terima kasih. Terima kasih Pak Daniel. Ya, siapa lagi yang mau bersyukur? Boleh saya nanggapi yang Bu Yunita ini? Oh iya, baik. Romo silakan. Ya, Bu Yunita. Ya, jadi pertanyaannya apa kriteria orang-orang terkutuk itu? Apakah hanya orang yang tidak percaya neraka saja? Dalam pemahaman gereja Katolik dalam konteks terkutuk ya Bapak Ibu ya. Kita kembali pada yang poinnya adalah kehendak bebas ya. Jadi saya mengacu kepada doktrin gereja tentang setiap manusia itu diberi anugerah oleh Tuhan kehendak yang bebas. Tujuannya
kebebasan yang sejati adalah ia mencari Allah. Jadi kebebasan yang diberikan oleh Allah, kehendak bebas itu bukanlah sifatnya istilahnya kita semena-mena, bukan. Karena Allah menghendaki manusia mengambil keputusan untuk mencari Allah secara spontan dan terus mencari Allah dalam hidupnya. Dan ini pemahaman gereja tentang kehendak bebas dalam arti kebebasan sejati. Ketika kita katakan orang terkutuk, ya, ini yang juga diajarkan pada kita lewat ajaran gereja. Allah itu selalu menggemakan dalam suara hati manusia untuk mengarah kepada kebaikan. Maka Allah yang Maha Rahim itu adalah Allah yang sungguh-sungguh selalu menghendaki setiap orang diselamatkan. Dan itu jelas sekali gereja menyatakan bahkan ya, orang tidak beragama, bahkan orang yang ateis. Ateis dalam arti apa? Menolak Allah secara pikiran, menolak Allah secara konsep ya. Tetapi kalau dia dengan tulus dan ikhlas, dengan hidupnya mencari kebaikan, kebaikan yang semakin sifatnya universal, maka kebaikan yang universal itu mengarah kepada yang ilahi. Dan ini juga ajaran gereja tentang dalam Gaudium et Spes ya, bagaimana setiap manusia yang mengikuti suara hatinya dan dengan tulus dan ikhlas mencari dan memperjuangkan kebaikan, itu pun juga menjadi sarana manusia mengalami masuk dalam rencana keselamatan. Dengan dua dokumen ini, saya semakin percaya kutukan itu bukanlah dari Allah. Tidak pernah mengutuk. Kenapa? Kalau Allah mengutuk, pada dirinya menjadi susah untuk memahami Allah yang Maha Kuasa. Maka dari mana kalau kita pakai kata kutukan? Kutukan itu sesungguhnya adalah manusia memutuskan dan memutuskannya itu tidak mengarah kepada Allah. Dan keputusannya itulah yang menjadi akibat dari ia terkutuk oleh tindakan. Dan semakin manusia dengan kebebasannya dan hatinya semakin menjauh dari Allah, dan dalam Gaudium et Spes juga dikatakan, mungkin baik ya untuk malam ini edisi khusus ini saya berikan kutipannya ya biar ada referensinya. Kebetulan saya dosen ngajarin ini soal. Bentar. Jadi yang saya katakan tadi Bapak Ibu ya, yang paling utama adalah bagaimana pemahaman kerahiman Allah itu sangat jelas. Ini berkaitan dengan bagaimana manusia semakin percaya ya. Dan kok data saya hilang. Nah, oh ini. Data saya ada hilang, Mas. Ya, ini saya tunjukkan kepada Bapak Ibu tentang Gaudium et Spes ya, Bapak Ibu ya, sama Lumen Gentium. Ini poin yang kiranya baik kita pakai juga untuk tadi berkaitan dengan pertanyaan Bu Yunita ya. Baik, saya share dulu. Nah, kalau nanti tertarik, nomor 15, 16 itu, 17 itu penting sekali. Jadi di sini yang saya besarkan ya. Nomor 16 ini, bagian ini ya. Jadi, sebab apapun yang baik dan benar ini ya. Penyelenggaraan ilahi juga tidak menolak memberi bantuan yang diperlukan untuk keselamatan kepada mereka
yang tanpa bersalah belum sampai pada pengetahuan yang jelas tentang Allah. Namun, berkat rahmat ilahi, berusaha menempuh hidup yang benar. Sebab apapun yang baik dan benar yang terdapat pada mereka, gereja dipandang sebagai persiapan Injil dan sebagai karunia Dia yang menerangi setiap orang supaya akhirnya memperoleh kehidupan. Tetapi sering orang-orang karena ditipu oleh si jahat, jatuh ke dalam pikiran-pikiran yang sesat, yang mengubah kebenaran Allah menjadi dusta, dengan lebih mengabdi kepada ciptaan daripada Sang Pencipta. Nah, ini yang dari Lumen Gentium ya. Sekarang saya beri yang dari Gaudium et Spes. Nomor 16, Bapak Ibu ya. Itu juga sama. Ini hari ini jadi kayak kuliah. Iya, berat. Ini bagian Berat bagiannya dan nomor 16 nih ya. Ini menarik ini. 16 dan 17 ya. Akan tetapi tidak jaranglah terjadi bahwa hati nurani itu tersesat karena ketidaktahuan yang tak teratasi tanpa kehilangan martabat. Tetapi itu tidak dapat dikatakan tentang orang yang tidak peduli untuk mencari apa yang benar serta baik, dan karena kebiasaan berdosa, hati nuraninya lambat laun hampir menjadi. Oke, cukup segini aja. Nanti pas pusing nanti kuliahnya. Bapak Ibu, ya, ini menjaga Bu Yunita ya, Bu Yunita. Jadi pemahaman saya tentang terkutuk itu bukanlah Allah, tetapi tindakan manusialah yang membuat manusia terkutuk. Dan kata terkutuk itu adalah akibat ya. Akibat dari dosa dan dosa dan dosa, akhirnya tadi Bu Yunita mengatakan semakin tidak bisa memahami tentang neraka. Ya. Jadi kejahatan-kejahatan yang terus-menerus akhirnya membuat manusia nggak bisa melihat lagi bahwa ini adalah neraka. Karena manusia sudah buta. Hati nuraninya buta. Buta itu artinya nggak melihat seperti apa Allah. Nah, karena nggak melihat seperti apa Allah, maka ya dia nabrak sana, nabrak sini, ya akhirnya mengalami selalu penderitaan dan penderitaan. Demikian Bu Yunita, semoga yang poin 6 tadi ya, betul. Ya itu. Mungkin membantu penjelasannya, mungkin tidak, saya tidak tahu. Semoga membantu. Saya kembalikan Mbak Win. Ya, terima kasih Romo. Itu suara burungnya Bu Koni sudah berbunyi. Pukul 9 Romo. Jadi kita di sini punya alarm Romo. Jadi terima kasih karena hari ini sudah memberi kita banyak hal ya, khususnya tentang Santa Faustina dikaitkan dengan Santa Teresa dari Calcutta juga. Oke, terima kasih. Mungkin Win, saya mau nanya sedikit, Win. Oke, sama Romo. Kesempatan ya, jangan panjang-panjang ya Bu, karena sudah. Iya, makanya sedikit aja. Sebabnya kebetulan pas kerahiman ilahi ini. Romo, ini kan juga kepercayaan atau memang juga betul ya Romo? Setiap orang yang sakit parah, yang rasanya harapannya tidak ada, ya, segala itu, meskipun dia dalam keadaan koma, itu kok teman-teman selalu nganjurkan untuk korongka. Baik itu akan sembuh, yang diharapkan seperti itu. Tetapi kalau memang waktunya dipanggil supaya tidak terlalu lama gitu Romo. Ada kepercayaan seperti itu, apakah betul ya Romo? Itu adalah sangat betul. Jadi gini, menurut saya ya, saya memahami demikian. Doa korongka yang menjadi pesan Yesus kepada Santa Faustina juga doa yang sudah berabad-abad lamanya, yaitu mendoakan jiwa-jiwa. Jadi di sini kita mendoakan jiwa-jiwa dalam sakaratul maut, itu juga sama dengan mendoakan jiwa-jiwa yang dalam api penyucian. Karena doa-doa mereka dibutuhkan, doa-doa kita dibutuhkan. Ada dikatakan oleh Santa Faustina itu dalam penampakan Yesus tadi, aku tidak akan menolak kepada siapapun yang meminta aku. Nah,
Maka kehendak bebas yang saya katakan tadi, ada banyak jiwa-jiwa yang tidak bebas. Justru doa-doa kita itu membantu supaya mereka mengatakan ya. Nah, dengan doa-doa itu, kerahiman Allah itulah yang kita minta. Tuhan, dengarkanlah, bantulah, terus ya. Nah, ketika mereka melihat Allah langsung bless. Nah, doa-doa kita itu sangat dibutuhkan. Karena doa-doa gitu kayak ngusik, Bu ya. Kayak ada orang yang bandeliran jamaah ya, ditusuk terus. Ayo delok aku, delok Tuhan. Itulah doa-doa kita. Membuat mereka itu gelisah tapi untuk Tuhan. Jadi banyak orang yang tidak tahu neraka itu ya karena nggak gelisah tentang Tuhan. Nggak peduli tentang Tuhan. Maka doa-doa kita mengusik mereka. Ayo lihatlah Tuhan, kembalilah ke Tuhan, baliklah ke Tuhan. Dan itulah doa-doa. Maka sebenarnya yang kita doakan adalah lebih daripada kesembuhan fisik, yaitu jiwanya. Karena jiwa itulah yang paling penting. Mungkin kita juga berharap ya bahwa kesembuhan fisik pasti ya. Tapi yang paling utama adalah dalam sehat maupun sakit, jiwanya tetap tidak jauh dari Tuhan. Bahkan tidak menolak. Demikian. Bu Koni sudah ngebel lagi itu. Iya, Romo. Sebetulnya Tapi dalam banyak sekali, Romo. Pertanyaan banyak sekali. Apa Bu Koni? Kayak apa, Bu? Sebetulnya pertanyaannya banyak, tapi jamnya Winardi tadi. Dalam Sebetulnya arti juga banyak. mempertobatkan ya Romo. Kenapa Jadi Bu? Tidak sempat, misalnya tidak sempat menerima sakramen perminyakan, tidak sempat menjalani dosa. sakramen tobat, segala itu apakah dalam Tidak doa hanya itu bisa tidak hanya mencakup itu. ya Romo? Semua jiwa-jiwa. Saya pernah mengatakan di sini, Romanis kita mengatakan ya, setelah orang di hadapan Allah itu tidak ada agama. Nah, yang utama adalah jiwanya. Maka ada banyak jiwa-jiwa yang juga butuh kerahiman Tuhan, ya itulah doa kita. Nah, di sini yang saya sebutkan, semua jiwa itu kan kita lahir tanpa agama. Kita mati pun juga melepaskan agama. Karena apa? Kita itu diciptakan oleh Tuhan kembali kepada Tuhan. Agama penting membantu kita untuk tadi. Nah, kita beragama bukan hanya soal jiwa kita, tapi kita juga ingin menjadi juga sarana Tuhan membawa jiwa-jiwa. Dan kita mengakui. Oke. Ya. Saya ingat cerita Mother Teresa yang menolong orang yang sekarat dan dia mengatakan bahwa aku hidup seperti binatang, tetapi melihat cintanya Ibu Teresa, dia mengatakan aku mati sebagai malaikat. Itu itu berarti bisa membawa seseorang untuk melihat itu seperti itu. Saya teringat kalimat Dan itu saya percaya, memang percaya ya Mo. Bagus. Ya. Yang Romo bilang membawa Yesus, jadi Ibunda Teresa membawa Yesus kepada orang itu. Ya. Apapun, jadi apapun keyakinannya ya Romo. Yang disebarkan oleh Santa Faustina ya untuk kerahiman ilahi. Ya. Makasih Mo. Malam ini kuliahnya mendalam. Semoga tidurnya nyenyak semuanya. Romo Rudi, kalau untuk doa silih itu apakah hanya koronka atau bisa yang lain? Oh, banyak doa. Banyak ya. Kuliah mendalam, kuliah malam. Ekaristi. Nah, sekarang terakhir ini ya, supaya Bu Koni bisa tidur nyenyak. Ya, amin. Saya setiap Ekaristi sekarang memasukkan doa Yesus yang baik. Jadi ketika orang-orang yang juga meninggal, lalu saya masukkan ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lalu saya tutup dengan terimalah cahaya, supaya mereka bisa melihat cahaya Tuhan. Itu ada dalam konsekrasi, setelah konsekrasi. Saya memasukkan itu dan saya merasakan bahwa memang ini ya panggilan ya.
Mungkin saya disalahkan oleh kardinal, nggak tahu, tapi saya menemukan ada desakan dorongan untuk mendoakan. Dan itu ternyata luar biasa. Saya menemukan ada sesuatu di sana. Pun, sampun. Yesus Maafin yang Adi, baik burung. itu doa Fatimah ya Romo? Ya, Doa Fatimah. Ya, ya, doa Fatimah. sama. Jadi kalau kita lihat doa itu semua jiwa-jiwa. Semua yang menamakan diri dari Bunda Maria itu ke sana semua. Makanya itu luar biasa. Bunda Maria itu adalah Bunda yang membawa kita untuk terus mendoakan jiwa-jiwa, dan itu dari manapun. Bernadetta, Fatima, Santa Faustina, Ibu Teresa Kalkuta, semua dipanggil untuk yang sama. Teresia kanak-kanak Yesus. Nah, itu juga. Ya. Hanya masalahnya kalau terkotak-kotak kategorial itu ya Romo ya. Jadi kayak misalnya Kerahiman Ilahi itu JKKI, terus kita ada Aeters, Ibu Teresa, terus ada yang lain lagi Legio Maria, itu tuh jadi terkotak-kotak atau bagaimana? Maksudnya mereka mendoakan itu, kita mendoakan yang lain, atau untuk bagaimana Romo itu? Ya, seperti sederhana guru saya. Ada gereja Matius, Rasul, ada Cilanda, kan itu ya sama tuh ya. Jadi kita juga butuh komunitas untuk bersama-sama. Nah, komunitas itulah yang membantu kita untuk bersama-sama diingatkan doa terus ya. Maka ini KKID melalui Ibu Teresa, kita juga diingatkan oleh Ibu Teresa. Karena kalau kebanyakan doanya nanti malah nggak kerja. Maka KKID kalau nyampur dengan yang lainnya malah bingung nanti. Nah, supaya nggak bingung doanya, Tuhan memberikan komunitas. Maka setiap komunitas sebenarnya kan tidak didirikan oleh Santa Faustina, Ibu Teresa juga, atau dari kerinduan setiap orang untuk mengalami Allah lewat karismanya Ibu Teresa. Mengalami Allah lewat ya macam-macam. Ya seperti ada Yesus dan Fransiskan dan ada macam-macam. Yang mengkotak-kotakan itu sebenarnya ketika orang bingung, itu macam-macam. Padahal nek jalani Kristinia ya menarik. Ini seperti Pak Tarsis ya, sudah ke tempat saya Pak Tarsis ya. Iya. Kita ketemu bersama. Iya betul. Malam betul. Luar biasa Pak Tarsis. Ada Bu Goni yang foto sama Romo, waduh. Dari meditasi. Ingat ketemu dengan Suster Lucy Agnes yang terakhir waktu dia di Jakarta. Dia cuma pesan satu, pengajaran Mother Teresa so simple Tante, dia pokoknya semua terarah pada Yesus. Itu dia. Dengan satu kalimat, arahkan terus kepada Yesus, itu ajaran Ibu Teresa, cuman itu kok, simple katanya. Sama, Faustina juga ke situ. Iya, Iya. betul. Simple, semuanya simple ya. Dengan jalannya sendiri-sendiri terarah pada Yesus. Ya, ada yang ngebor, ada yang nyangkul. Makasih, Mom. Udah malamnya rendah. Saya cukupkan demikian. Oke, monggo.